Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Farhan Hidayat dan rekan saya. Saya Agripin Mabis Magarada dengan NIM akhir 1001. Di sini kami akan menjelaskan tentang machine learning menggunakan software Orange dengan dataset yaitu dataset Mobile Legends. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan mengimport file CSV. Kemudian kita akan mengimport select column, kemudian data tabel, kemudian Kamins, kemudian box plot, dan terakhir scatter plot. Kemudian kita akan menghubungkan semuanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya Mas Farhan Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan dari tiap hasil pembuatan rangkaian. Di sini ada CSV file import. Di sini adalah tempat untuk kita melakukan importing suatu file CSV. Bisa dicoba Mas. Nah, sesuai yang dikatakan Mas Dayat tadi, kita menggunakan datasheet berupa file Mobile Legends dengan format yang sama, yakni CSV. Nah, setelah dibuka akan tampil beberapa tabel yang berisi hero, kemudian role, kemudian defense atau skill-skill yang telah dimiliki oleh hero tersebut. Mungkin bisa dilanjut, Mas Dayat. Kemudian setelah dari CSV kita masuk ke select columns. Nah, di sini kita bisa memilih ingin menggunakan atau ingin mengklasifikasikan apa dari hero tersebut. Nah, setelah dari select columns kita bisa masuk ke data table. Nah, bisa dilihat nanti di data table ini akan eh, sesuai dengan kolom yang telah kita isikan tadi. Kita ingin menggunakan apa, nanti akan ditampilkan di data table. Data table ini kita gunakan hanya untuk mengetahui hasil dari yang ingin kita gunakan atau dari file yang kita upload. Jadi bisa terlihat dengan jelas di sini. Nilai-nilainya sangatlah bagus. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, di bagian selanjutnya ada Kamins. Kamins yang kita gunakan di sini ini merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk menentukan apa ya algoritmanya dari yang akan kita gunakan. Bisa dilanjut, Mas? Selanjutnya pada box plot. Di box plot ini dapat terlihat jumlah hero di setiap role-nya. Misal kita memilih variabel role, jumlah misalnya di role assassin itu jumlah hero-nya sebanyak 12. Di fighter paling tinggi yaitu sebesar 29. Untuk role yang lain dapat terlihat angkanya di sini. Nah, selanjutnya juga ada scatter plot. Nah, scatter plot di sini kita gunakan untuk mengetahui titik-titik dari klasifikasi tiap role atau tiap hero. Jadi, kita bisa mengetahui eh, penggunaan atau konsumsi dari kekuatan hero tersebut. Misal, kita ingin mengetahui tingkat mana dari tiap hero. Itu kita bisa lihat di rentang mana paling banyak hero tersebut memakan mana atau memiliki mana sejumlah berapa itu kita bisa bisa lihat di scatter plot. Bisa ditunjukkan Mas Dayat? Nah, ini merupakan hasil tampilan dari scatter plot, sudah terplotting ya. Di sini kita lihat di axis X ada N mana, mana adalah merupakan dari sumbu X ya. Dan untuk sumbu Y-nya kita gunakan sebagai role hero. Di sini ada assassin, fighter, mage, marksman, support, tank. Nah, kita bisa lihat bahwasannya di tank ini mana yang dikonsumsi di sekitar nilai 400 sampai 500. Nah, sedangkan untuk support yang berbentuk bintang, bisa kita lihat tentang mana yang dikonsumsi sekitar 400 sampai 600. Untuk marksman, rata-rata berada di nilai 400 sampai 500. Sedangkan untuk mage berada di nilai
rentang sekitar 500 sampai ke 600. Jadi untuk mage ini sendiri bisa diketahui bahwa penggunaan mananya lebih banyak daripada role hero yang lain. Seperti Fighter, ini kebanyakan rentangnya ada di 400 sampai 500. Sedangkan Assassin juga sama, sekitar 400 sampai ke 500. Seperti itu. Jadi bisa kita ketahui konsumsi mananya. Mungkin Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.